Halo sahabat mancing semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan cerita sedikit saat mancing kemarin sebelum kita melakukan maintenance service terhadap reel Ryobi AP Power 3. Jadi kemarin waktu mancing di laut saya putar handlenya, reelnya bunyi kresek-kresek itu seperti ini bunyinya. Untuk ini reel saya bunyinya sudah seperti ini. Nah, sekarang saya akan melakukan maintenance service untuk reel Ryobi AP Power 3 8000. Selamat menyaksikan. Nah, ini adalah Ryobi AP Power 3 8000. Nah, untuk mengatasi masalah seperti ini, kita akan bongkar relnya di mana letak yang perlu dirawat, atau sebenarnya bukan masalah kerusakan ya, tapi ini hanya masalah perawatan saja. Sejak saya dapat rel ini belum pernah sekalipun saya buka, baru kali ini. Dan ini pun saya masih belum begitu paham sekali, tapi saya nekat mau coba. Nah, pertama saya akan buka handle-nya dulu. Nah, ini ada skru handle. Ini handle-nya saya lepas dulu. Terus saya akan buka drag atas. Nah, ini terus kita perlu kunci Inggris seperti ini kita untuk membuka ini. Oh, ternyata ada kuncian seperti ini harus kita buka skrunya biar jalan. Nah, udah bisa. Setelah itu kita bisa lepas nih. Nah, ini one way nya sudah kelihatan ketarik ke atas, berarti ini ada masalah dengan bearingnya. Kita lepas dulu. Sekarang kita buka bodi. Nah, ternyata di dalamnya banyak garam yang sudah mengkristal ini. Ini yang membuat mungkin rel saya itu bisa bunyi-bunyi, tapi kita lihat dulu kesalahan kerusakannya nanti di mana ya, yang perlu dilawat. Setelah kita buka bodinya semua, saya baru tahu kalau dalamnya Ryobi ini sangat bagus sekali, terbuat dari bahan baja semua, bahannya full baja. Nah, kita bisa buktikan dengan seperti itu. Nah, kelihatan ini gearnya perlu pelumasan ini. Kalau kita tidak membuka gini, tidak akan tahu dalamnya kualitas rel Ryobi ini seperti apa. Kita nggak akan mungkin tahu. Dan ini saya tidak perlu membuka one way karena keadaannya masih sangat bagus ini. Kita nanti tinggal buka atasnya saja, terus kita kasih pelumas. Nah, ini bagian dalam rel Ryobi AP Power 3 ini sangat tebal sekali, karena juga sering dihajar sama ikan, itu tidak pernah menyerah. Rel ini sangat kuat sekali.
Dan di sini juga banyak garamnya yang sudah mengkristal ini, mungkin kemasukan air laut. Ini harus kita bersihkan ini sebelum nanti mengalami hal-hal kemacetan saat kita mancing di air asin. Nah, ini saya akan memastikan dulu bahwa semua komponen yang ada di rel Ryobi ini tidak ada yang loncat. Seperti skrup, mur gini, ada yang hilang satu, nanti juga saya akan bingung nyarinya. Nah, ini saya akan periksa dulu bearing bagian kiri. Ya, ini tadi tempatnya di sini. Ini akan saya pastikan dulu bahwa bearingnya ini masih bisa dipakai lagi atau kita harus belikan yang baru. Nah, kita perlu jarum untuk membuka dalamnya ini. Nah, kita cukup bukanya dengan jarum. Nah, ini ada senainya yang buat pelindung agar tidak kemasukan air laut. Ini kita bisa buka ini. Ternyata dalamnya kering sekali. Ini perlu saya kasih stand plate ini biar tidak bunyi. Nah, saya menggunakan ini yang ada di rumah saja ini. Ini sebenarnya ada sendiri. Ini warnanya putih, ini saya kurang tahu apa ini. Tapi saya hanya ada ini di rumah. Ini yang saya pakai untuk perawatan ini. Ini adalah bearing sebelah kiri. Akan saya kasih pelumasan ini dengan stand plate. Mungkin ini tadi yang suaranya kresek-kresek gitu. Nanti sebelum macet ini saya kasih ini dulu. Kita akan kasih secukupnya saja. Dan kita pastikan bahwa sampai masuk ke bearingnya. Jadi benar-benar masuk. Saya kira ini yang harusnya membeli, jadi saya tidak jadi, karena dengan cara ini relnya itu tidak akan bunyi kresek-kresek lagi. Ini adalah penutupnya bearing. Setelah itu kita akan kunci. Nah, ini kembali kita masang kunci dan pastikan bahwa bearingnya bisa terkunci dengan rapi. Nah, ini sudah terkunci ini. Pastikan kuncinya tidak lepas ini, seperti senai kuncinya ini. Nah, ini baru sebagian samping kiri ya. Sekarang sebagian samping kanan. Nah, cukup begini saja cara bukanya. Nah, ini sebagian kanan masih kering ini. Ini yang menyebabkan suara bearing itu jadi bunyi.
Kita akan beri stand plate ini seperti yang sebelah kiri tadi. Ini sebelah kanan harus sampai masuk ke bearingnya. Nah, kalau sudah penuh kita akan masukkan lagi penutupnya. Kita senai lagi, kita kembalikan senainya. Nah, ini bagian bearing yang kiri saya kira sudah sempurna. Nah, setelah ini kita pasang dulu bearingnya sebelah kiri. Nah, sebelum itu kita kasih pelindung biar sedikit terlindungi terhadap kemungkinan air yang masuk. Saya kira segini sudah cukup. Kita akan pasang dulu bearing sebelah kiri. Nah, ini adalah bearing sebelah kiri sudah terpasang dengan rapi. Setelah ini saya akan lepas penutup one way-nya ini. Ini untuk memastikan bahwa bearing tengah ini aman. Nah, ini akan saya lepas dulu. Nah, seperti ini. Jadi, ini harus saya bersihkan dulu, dan saya cek ini di dalamnya ini one-way-nya masih bagus, tapi nanti akan saya kasih pelumasan aja. Ini dalam one way. Saya tidak perlu membongkar ini ya, kelihatan masih belum pernah kemasukan air laut, tidak ada garam mengkristal ini. Seperti halnya yang tadi, saya kasih stand plate dulu. Dan harus dipastikan hingga masuk ke dalam ini. Seperti ini. Jangan lupa kita akan masang penutupnya. Nah, kalau sudah seperti ini berarti sudah terisi penuh nih. Ini kita kembalikan senainya. Jadi harus kiri dan kanan kita pastikan sudah terisi pelumas atau stand plate dengan penuh. Nah, ini putarannya jadi bagus, tidak bunyi kresek-kresek. Ini sebenarnya saya sudah terlambat ini maintenance servisnya ini, karena saya ragu-ragu mau buka itu bisa kembalikan apa tidak. Kemarin memberanikan diri karena teman saya bilang mau buka aja gitu, terus saya buka. Sebelum saya pasang one way ini akan saya kasih stand plate dulu ya, sedikit untuk melindungi kemungkinan air asin itu masuk dan mengkristal menjadi kotor. Nah, ini kita masukkan dulu. Ini saya masukkan lagi bearingnya. Saya kira ini putarannya sudah bagus sekali nih, tidak seperti sebelumnya. Kita pastikan tidak bunyi lagi.
Setelah ini akan saya tutup. Pastikan skrupnya ini udah kencang semua ini. Nah, ini tahap awal kita sudah selesaikan ini, bahwa bearingnya sebelah kanan sudah terpasang dengan rapi dan sudah dilakukan perawatan. Bearing one way, bearing tengah ini sudah sempurna. Jadi saya tidak perlu membelinya karena ini saya yakin akan jadi bagus nantinya kalau kita sudah pakai. Ya, terlihat di sini tidak ada suara yang tidak saya inginkan. Ini putarannya bagus sekali. Ini pada bagian bodi kita pastikan bearingnya sudah terpasang, dan selanjutnya cover one way sudah terpasang. Tinggal masang oscillating gear. Ini kita kasih pelumas dulu. Biar sedikit terlindung terhadap kemungkinan kena air asin. Dan di bagian roda giginya kita kasih pelumas juga untuk memungkinkan putarannya itu lebih bagus. Nah, sekarang kita pasang dulu oscillating gearnya. Setelah ini saya akan pasang right slider. Masih sama, terlebih dulu kita kasih template atau pelumas untuk memastikan agar jalannya lancar saat putaran itu kenceng. Yang berikutnya kita masukkan slider. Slider sudah terpasang. Berikutnya adalah pemasangan gear. Kita beri standplate pelumasan. Kita pasang gearnya di sini. Setelah itu main shaft. Sekarang kita akan cari skrunya yang atasnya lebih seperti ini. Jadi bagian main shaftnya itu tidak sama skrunya. Ini lebih datar dan ini cekung. Ini yang datar, ini berarti punyanya main shaft. Kita kencangin main shaftnya dengan skru. Dan ini adalah bearing sebelah kiri. Ini yang bunyi kemungkinan ini. Kita di sini tidak perlu mengganti, ini cukup kita berikan standplate saja. Nah, pastikan sudah terisi penuh dengan pelumasan atau standplate. Sekarang kita pasang penutupnya. Kita kunci dengan senai yang ada di bearing.
Begitu juga sebaliknya. Dan pastikan senainya ini sudah terpasang dengan benar agar tidak lepas waktu ada putaran. Setelah itu bagian bodi sebelah kanan, tempatnya bearing handle yang kanan, ya, kita pasang bearingnya di sini. Nah, jadi seperti ini. Selanjutnya kita akan tutup. Setelah ini kita pasang skru. Kita pastikan sudah kencang semua. Nah, ini bagian seal ini. Kita kembalikan seperti semula. Ini adalah bagian penutup bodi. Kita pastikan putarannya hanya searah saja, jadi tidak ada putaran mundur. Sekarang kita menyatukan rotor dengan bodi. Ini terlebih dulu saya akan bersihkan bekas garam yang sudah mengkristal di sini. Nah, sekarang kita satukan rotornya dengan bodi. Kita pasang murnya. Kita kencangkan dulu. Kita pasang pengaman. Kita pastikan putarannya sudah tidak berbunyi lagi. Sebelum kita memasang sepul, kita akan buka dulu land rollernya ini, soalnya tidak jalan ini. Mungkin bearing di dalamnya itu ada yang kena air asin. Nah, kita udah tahu ini, bukanya aja sudah seret seperti ini, soalnya land rollernya tidak jalan. Ini saya kesulitan untuk membuka land roll, hanya sudah terlalu lama tidak dibuka. Banyak kemasukan garam-garam yang sudah mengkristal ini dari air laut ini.
Saya kasih anti karat dulu. Nah, sudah terlepas. Dan di sini juga ada bearingnya. Ini adalah bearing land roller. Sangat kecil sekali bearingnya. Nah, ini saya lepas dengan pisau, ternyata bisa. Saya kira tadi udah nggak bisa dilepas ini. Jadi kalau udah terlepas gini, kita lebih mudah untuk membersihkannya. Seperti yang tadi, kita juga kasih bearingnya itu stand plate seperti ini untuk mencegah karatan ini, dan juga putarannya agar lebih bagus. Sangat kecil sekali bearingnya, jadi kita harus merawatnya dengan hati-hati. Nah, begini sudah selesai ini, tinggal kita masang aja hand rollnya. Dan pastikan ini bisa berputar. Sekarang tinggal pemasangan. Kencangkan saja skrunya. Saya kira sebentar lagi sudah selesai nih. Dan dipastikan land rollnya bisa berputar lah seperti ini. Karena untuk lemparan senar saat kita casting, biar sentarnya bisa lari dengan jauh, dipastikan land roll ini berputar, ya kan? Kita sudah lihat ini bisa berputar ini. Oke, sekarang kita tinggal pasang spool. Sekarang kita akan pasang cakram cracker. Ini spacer, juga spoolnya. Dropnya kita tutup. Sekarang kita pasang handle-nya. Ini sekarang sudah tidak ada suaranya, sudah halus, putarannya juga nyaman. Tapi sayangnya tidak menggunakan konsep power handle ini, jadi masih seperti biasa, berarti mendekati sempurna ini. Dan di dalam metal bodinya ini tidak dikasih perlengkapan seal, karena tadi ada air garam yang masuk dan mengkristal di dalamnya itu lewat sini, ini lewat daerah sini. Ini tidak ada sealnya ini, sehingga mudah kemasukan air asin. Dan demikian perawatan service maintenance dari saya. Dan setelah tahu dalamnya, Ryobi Api Power 3 8000 ini adalah rel yang sangat kuat, full metal body. Jadi bahannya ini adalah metal body, dan motornya semua juga dari metal. Sekian dari saya, Salim Pancing. Terima kasih telah mengikuti video tentang mancing saya dan review maintenance seperti ini. Sampai jumpa lagi di video bolang mancing maupun service maintenance berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.